032. Benar-benar kurang ajar. Ya, gadis cantik itu adalah Diandra yang sedang frustasi dengan keadaan. Semuanya telah ia berikan kepada Stefano, bahkan kehormatannya pun telah ia korbankan hanya untuk memiliki Stefano. Namun, semua pengorbanan yang ia lakukan sama sekali tidak di-Stefanoi oleh kekasihnya itu. Entah apa yang dimiliki oleh Alana dan tidak dimiliki olehnya. Hingga membuat Stefano begitu tergila-gila padanya, dan bukan hanya itu tapi Noah pun ikut tergila-gila pada wanita seperti Alana. Diandra kembali menenggak minuman yang memabukkan itu. Entah ini sudah gelas yang keberapa, tapi Diandra masih belum ingin menghentikan kegiatannya untuk meminum minuman yang membuatnya mabuk itu. Tapi apa pedulinya, yang Diandra pikirkan saat ini hanyalah ia ingin menghibur dirinya dari kegalauan hatinya karena kecewa pada Stefano. "Nona, Anda sudah mabuk," ucap seorang pria yang sejak tadi memberikan minuman untuk Diandra. Diandra menatap pria yang adalah seorang pelayan di sana yang barusan memperingatkannya. "Memangnya kenapa kalau aku mabuk? Apa kau keberatan?" tanya Diandra kesal. "Aku tidak keberatan jika kau membayarnya," ucap pelayan itu. Diandra malah tertawa cekikikan, saat ini kesadarannya memang telah hilang karena minuman beralkohol itu. "Hei kau, astaga, kau takut sekali aku tidak bisa membayar minumanku. Memangnya berapa? Kau seenaknya saja meremehkanku," ucap Diandra tidak suka. "Dasar gila," umpatnya. "Ada apa ini?" tanya seorang pria tampan bertubuh tegap juga sangat gagah yang usianya berkisar tak jauh dari Andara. Pria itu kini sedang menatap ke arah Diandra yang sedang mabuk. "Maaf tuan, atas ketidaknyamanan Anda. Tapi gadis ini mabuk dan sepertinya ia tidak bisa membayar minumannya," jawab pria itu. Sang pria terus menatap ke arah Diandra yang terlihat sangat cantik. Ya, Diandra memang sangat cantik, apalagi malam ini ia hanya menggunakan rok mini dengan atasan yang berdada rendah, hingga memperlihatkan bagian depan tubuhnya yang sangat indah dan menantang. "Biar aku yang membayarnya," ucap pria itu. Pelayan itu pun setuju. Kemudian sang pria kembali melihat ke arah Diandra. Setiap malam ia memang selalu datang ke sana. Tapi untuk pertama kalinya ia melihat Diandra di tempat ini. Sepertinya gadis yang sedang meracau di hadapannya ini sedang sangat sedih, terlihat dari ucapannya yang terus memanggil nama kekasihnya, bahkan sesekali ia pun menangis. Ia juga tidak berhenti mengumpat nama perempuan, yang ia pikir adalah perempuan yang sudah menghancurkan hubungannya dengan sang kekasih. 59. Wajah dan tubuh Diandra seolah memiliki magnet untuk menarik sang pria, agar bisa lebih dekat dengannya. Pria itu menatap ke arah Diandra, ia lalu duduk di sampingnya. Dan menyingkirkan helaian rambutnya yang menutupi wajah cantik Diandra yang kini sedang tertunduk di meja. Merasa ada yang menyentuhnya, Diandra pun mengangkat kepalanya dan melihat sang pria yang kini tengah menyingkirkan anak rambutnya. Diandra pun tersenyum saat melihat pria itu. "Stefano, kau datang sayang. Apa kau datang untuk menjemputku?" tanya Diandra. "Stefano," ucap pria itu mengulangi nama yang Diandra ucapkan. Tapi bukannya menjawab, Diandra malah langsung memeluk pria itu dan menangis. "Stefano, aku sangat mencintaimu, sayang. Kembalilah padaku dan tinggalkan Alana brengsek itu," Diandra berkata sambil memeluk pria itu. Sang pria tersenyum lalu ia memutuskan untuk membawa Diandra pulang bersamanya. Di sebuah kamar hotel kini Diandra berada,
pria itu menggendong Diandra dan membaringkannya di atas kasur. Diandra masih memejamkan matanya, tapi ia terbangun dan membuka matanya saat pria itu membelai wajah cantik milik Diandra. "Stefano," ucapnya lagi. Diandra terduduk lalu memeluk pria itu dan kemudian menciumnya. Si pria pun merasa kegirangan karena tanpa ia mencoba menyentuhnya, Diandra sudah menciumnya duluan. Karena keadaannya yang sedang mabuk membuat ia merasa jika orang yang ia sentuh adalah Stefano. Diandra mendorong tubuh pria itu lalu ia duduk di atasnya. "Sayang, aku sangat merindukanmu," ucapnya lagi lalu ia pun kembali mencium bibir pria itu dan membuka seluruh pakaiannya, hingga terjadilah sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Satu pria. Dan nama pria itu adalah pria yang bernama Stefano. Persetan dengan semuanya, yang jelas malam ini ia begitu menikmati apa yang ia tengah rasakan bersama dengan Diandra. 60. Keesokan paginya. Alana kini tengah bersiap untuk pergi ke kampus, begitu juga dengan Andara yang juga sedang bersiap untuk pergi ke kantor. "Apa hari ini juga akan pulang terlambat?" tanya Alana. "Aku belum tahu, kenapa memangnya? Kau mau tambahan ronde? Aku tidak masalah jika kau ingin double," jawab Andara. Alana mencebikkan bibirnya sebal, entah setan apa yang merasuki gunung es itu. Hingga kini ia lebih terlihat seperti Gunung Merapi. "Aku hanya bertanya tentang kepulanganmu, tapi jawabanmu sungguh di luar Nurul," jawab Alana. Andara tertawa dan menarik tubuh Alana agar semakin mendekat ke arah tubuhnya. "Jika sudah berada di dekatmu pikiranku memang tidak bisa berada di tempatnya," jawab Andara lalu ia kecup bibir kecil yang menggemaskan itu. "Maksudnya pikiranmu sedang jalan-jalan begitu?" "Iya," jawab Andara lalu ia menggigit leher Alana hingga Alana memekik karena terkejut. Karena kesal ia pun memukul bahu Andara, tapi pria itu hanya tertawa. "Kau sangat nakal," ucap Alana. Andara mengusap leher yang baru saja ia beri tanda merah itu. "Aku sangat mencintaimu, Alana," ucap Andara, lalu ia pun mengecup kembali bibir Alana dengan lembut. Berada dekat dengan istrinya membuat Andara ingin terus dan terus menyentuhnya. Tanpa mereka berdua tahu, jika saat ini Stefano tengah melihat mereka berdua yang sedang bermesraan di kamarnya. Pintu kamar yang terbuka lebar membuat Stefano bisa melihat jelas apa yang tengah mereka lakukan. Melihat Stefano yang sedang berdiri di luar sambil melihat ke arahnya, Alana malah dengan sengaja berjinjit dan mencium pipi Andara. "Kap." Andara tersenyum, "Pagi-pagi kau sudah menggodaku, apa kau tidak ingin jika aku pergi ke kantor?" Andara mencubit hidung mancung Alana. "Tentu saja kau harus bekerja sayang, kau harus bekerja keras untukku dan juga anak kita. Aku berharap jika kita bisa cepat-cepat memberikan adik untuk Stefano," ucap Alana sambil menahan tawanya agar tidak kelepasan. Ia merasa geli sendiri saat mengatakan kata adik untuk Stefano. Kurang ajar. Tidak ingin jantung dan hatinya semakin matang, akhirnya Stefano pun memutuskan untuk meninggalkan mereka berdua dan menyudahi tontonan yang membuat ia terkena serangan ginjal pagi-pagi. Pagi ini Diandra terbangun di sebuah kamar asing yang ia tidak tahu di mana ia berada. Ia panik karena merasa ini adalah tempat asing untuknya. Dan yang membuat ia semakin panik adalah, jika kini di sampingnya terlihat ada seorang pria yang tengah tertidur tanpa menggunakan apa-apa.
Bahkan dirinya juga tak mengenakan apapun. Diandra menutup mulutnya. Ia terkejut dengan keadaan dirinya. Ia bukan orang bodoh, ia tahu jika semalam pasti sudah terjadi sesuatu antara dirinya dan juga orang. 61. Yang tidak ia kenal ini. Astaga! Apa yang aku lakukan? Diandra menyugar rambutnya ke belakang. Sungguh saat ini ia sangat panik, apalagi mereka berdua melakukannya tanpa menggunakan pengaman. Ya Tuhan, meskipun ia sering melakukannya dengan Stefano, tapi tetap saja saat melakukannya dengan pria asing, membuat Diandra merasa risih. Apalagi mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Kau sudah bangun? Tanya pria itu, kini ia bangkit duduk di samping Diandra dan malah memeluk Diandra dari belakang. Diandra yang terkejut pun langsung menolak dan mencoba memberontak. Lepaskan aku. Siapa kau? Teriak Diandra panik. Pria itu tersenyum, lalu ia mendorong tubuh Diandra hingga ia jatuh terlentang dan membuat selimut yang menutupi tubuhnya tersingkap. Dengan cepat pria itu kembali mengungkungnya, aku tidak akan melepaskanmu nona manis, kau yang sudah menarikku, dan tidak akan aku biarkan kau lepas begitu saja. Ucapnya sambil menatap tubuh indah Diandra dengan tatapan kurang ajarnya. Aku tidak mengenalmu. Pekik Diandra. Dan mulai saat ini aku akan menjadi bagian dari hidupmu. Ucap pria itu, ia sangat menikmati wajah Diandra yang panik dan ketakutan. Apa? Tetap saja ada rasa takut di dalam hatinya, karena saat ini ia sedang bercinta dengan orang yang tidak ia kenal. Pagi ini menjadi pagi yang berbeda untuk Diandra, karena untuk kedua kalinya setelah ia masih ingin minta maaf padanya atas perlakuannya waktu itu. Ia tidak bisa tenang jika Alana belum memaafkannya. Tapi sayangnya yang ditunggu-tunggu belum datang juga, justru kini yang ia lihat adalah gadis pendek yang menyebalkan bagi Noah. Dari kejauhan Noah sudah berdecih saat melihat Elisa. Ia masih kesal dengan insiden gigitan yang dilakukan oleh gadis mungil itu. Hingga saat Elisa berjalan di dekat Noah, disengaja Noah menyindirnya. Berharap gadis kecil itu tersinggung. Astaga, bidadari yang aku tunggu tapi kenapa malah setan bogel dengan kemasan sachet yang muncul ucap Noah dengan kencang. Elisa yang tahu jika perkataan itu ditujukan padanya langsung saja menghampiri Noah. Kau bicara padaku? Tanya Elisa sambil menengadahkan kepalanya karena Noah cukup tinggi baginya. Tapi Noah dengan sengaja pura-pura tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Elisa. Elisa yang kesal pun ingin sekali mencekik Noah. Tapi sayangnya tubuhnya yang pendek tidak bisa. 62. Menggapai tubuh Noah yang tentu saja jauh lebih tinggi darinya. Lihatlah si pendek ini, ia pasti sedang kesal padaku. Salah siapa kurang minum ASI waktu bayi makanya pertumbuhannya jadi tidak sempurna. Hahaha. Rasakan. Aku tidak akan menjawab pertanyaanmu wahai setan bogel. Gumam Noah dalam hati. Oh ya ampun, ternyata burung unta ini tuli. Ucap Elisa lalu pergi meninggalkan Noah. Apa dia bilang? 63. Diandra buru-buru menggunakan pakaiannya, saat pria itu berada di kamar mandi. Ia takut jika pria itu kembali melampiaskan hasratnya yang tak kunjung usai. Dengan keadaan dirinya yang sangat kacau Diandra melarikan diri dari hotel itu, setelah sebelumnya ia mengambil beberapa lembar uang untuk ia gunakan sebagai ongkos pulang. Setelah berada di dalam taksi,
Diandra merasa agak tenang karena ia bisa lepas dari jerat pria yang tidak ia kenal itu. Di kamar mandi ia melihat jika gadis itu tidak berada di kamarnya. Pakaian dan juga barang-barangnya sudah tidak ada. Pria itu terkekeh saat membayangkan Diandra yang lari ketakutan. Ia juga melihat dompetnya yang tergeletak sembarangan. Dan setelah ia cek, rupanya beberapa lembar uangnya hilang. Dan pria itu hanya tertawa saja setelah ia tahu uang yang memang sebenarnya tidak seberapa itu telah diambil oleh Diandra. Kali ini kau bisa lepas, tapi nanti kau akan kembali ke pelukanku. Karena aku sudah mengantongi identitasmu, Diandra. Gumamnya sambil tersenyum. Kaslo. Akhirnya kini Diandra sudah sampai ke rumahnya, dan sesampainya di sana ia langsung diinterogasi oleh ibunya. Lah mendapat kabar jika putrinya tidak masuk kuliah, padahal semalam ia mengatakan jika ia akan menginap di rumah temannya. Dan akan langsung berangkat dari sana. Tapi tadi pagi ibunya Diandra malah mendapatkan kabar dari Stefano jika putrinya ini tidak kuliah. Sontak saja ia marah karena ternyata putrinya ini sudah berbohong padanya. Apa jangan-jangan semalaman Diandra keluyuran di luar? Dari mana saja kau, Diandra? Kau pulang dalam keadaan berantakan, kau juga tidak pergi kuliah, sebenarnya apa yang kau lakukan? Seru Rima pada putrinya. Aku ketiduran maaf. Jawab Diandra, ia bingung harus mengatakan apa pada ibunya. Karena ia sama sekali tidak memiliki alasan lain, pikirannya sedang sangat kacau saat ini. Bayangan tentang pria itu masih melekat dalam otaknya. Kau memang pemalas. Jangan salah gunakan kepercayaan yang telah orang tuamu berikan. Selama ini kami selalu percaya padamu karena kami mempercayai Stefano, tapi jika kau tidak pergi dengannya lalu kau pergi dengan siapa? Tanya Rima. Astaga, Diandra sampai lupa jika semalam ia memang izin untuk double date dengan Stefano dan temannya. Tapi karena takut kemalaman, maka Diandra berbohong jika nanti ia akan menginap di rumah temannya. Dan tadi Stefano pasti mengatakan kepada ibunya jika semalam mereka tidak bertemu, karena semalam Diandra memang pergi sendiri menuju klub malam hanya untuk menghibur dirinya yang sedang patah hati.